Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang tak pernah pilih kasih dan tak pandang sayang, Tuhan yang memberikan nikmat yang nikmatnya tak terhitung tak terbilang. Solawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada buah hatinya Siti Aminah, imam di kala solat, pemimpin di kala perang, panglima yang berkehujanan anak panah, panglima yang bermandikan darah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo Indonesia, perkenalkan saya Naila Alifah Izmi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul Generasi yang baik akan membuat Indonesia lebih baik. Para generasi saat ini selalu menjadi bahan perbincangan di semua kalangan masyarakat, yaitu yang berkaitan dengan perannya sebagai generasi penerus bangsa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini perkembangan zaman sudah sangat maju. Dengan semakin majunya perkembangan zaman, maka akan mempengaruhi generasi penerus bangsa. Peran generasi penerus bangsa sangat penting dalam mempersiapkan pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, karena baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas generasinya. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini penjajahan tidak lagi secara fisik, melainkan dengan canggihnya teknologi. Dunia begitu memanjakan manusia dengan beragam fasilitas dan canggihnya teknologi. Apabila kita sebagai generasi penerus bangsa menggunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif, maka kita akan terjebak dalam kehancuran moral. Apabila moral generasi penerus bangsa ini sudah buruk, maka nama bangsa akan ikut tercemar. Tetapi apabila cara berpikir generasi penerus bangsa ke arah yang positif dengan menggunakan teknologi, maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Apa yang terjadi ketika generasi penerus bangsa sudah terjebak dalam kehancuran moral, seperti menggunakan narkoba, pergaulan bebas, jauh dari agama dan ketidakpeduliannya terhadap sesama? Berarti bangsa kita sudah terjebak dalam kehancuran. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang, maka tanamkanlah nilai-nilai agama, moral dan pendidikan yang baik agar kita dapat melanjutkan kehidupan yang baik pula. Lakukanlah hal-hal yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat manusia memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan dimanapun kamu berada. Allah pasti akan mengumpulkan kamu semuanya pada hari kiamat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus menggunakan akal dan segenap kemampuan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga memerintahkan umat manusia untuk meraih kebaikan dalam hidupnya. Apabila generasi penerus bangsa memiliki bekal kebaikan, insya Allah akan membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, ada beberapa faktor atau peranan yang paling penting dalam membangun generasi yang baik agar Indonesia menjadi lebih baik, yaitu yang pertama adalah orang tua. Orang tua adalah peranan yang sangat penting, harus menanamkan moral sejak kecil agar bisa membentuk karakter yang baik. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan juga berperan sangat penting untuk membentuk generasi emas, yaitu dengan cara memberikan ilmu dan wawasan secara luas.
Yang ketiga adalah peran pemerintah. Pemerintah harus bersikap adil dan bijaksana dalam membangun negeri. Yang keempat adalah sifat pemimpin. Sifat yang harus diemban oleh seorang pemimpin adalah jujur dan rendah hati. Yang kelima adalah mencintai suku, ras, dan budaya bangsa. Sikap yang harus kita tanamkan adalah cinta terhadap tanah air. Tidak lupa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Yang keenam adalah peduli terhadap lingkungan. Jadi marilah kita sebagai putra-putri penerus bangsa harus bisa membawa tanah air menjadi lebih maju lagi, mempunyai akal dan mempunyai iman. Lakukanlah hal-hal yang positif dan terapkan prinsip yang baik dalam diri kita masing-masing agar kita bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Jalan-jalan ke kota Banjar, memijak ranting yang berduri. Jika engkau rajin belajar, kelak bisa membangun negeri. Hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.